Tes, 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 tes. Oke, mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, dilancarkan segala cita-cita dan keinginannya, diberi kesehatan dan kelancaran dalam keluarganya. Teman-teman, kembali ke seri ketiga di podcast bagaimana menjadi pedagang mobil bekas. Setelah episode kemarin, episode kedua, kita belajar bagaimana treatment sebuah mobil, kemudian sebelum itu bagaimana cara menentukan harga kulaan dan menentukan harga jual. Di episode ketiga kita akan belajar bagaimana cara memposting atau memfoto, membuat iklan, memfoto, kemudian memposting dagangan kita, dan bagaimana treatment calon pembeli. Yang pertama, tentu kalau mau jual mobil, yang harus kita lakukan adalah memfotonya. Tips sederhana yang kami lakukan adalah memfoto di golden hour. Istilah fotografi ini memang beberapa waktu yang lalu, waktu kuliah, saya sempat menjadi pengusaha rental kamera, jadi ngerti apa itu golden hour. Bahkan ketika saya tidak mempelajarinya, hanya dengar dari karyawan-karyawan gitu kan, yaitu memfoto di jam 4 sore kurang lebih ya, waktu sunset pas cakep-cakepnya. Kenapa itu? Yang saya rasakan adalah cahaya benar-benar merata dan hangat, tidak tajam. Lalu warnanya, kuningnya itu berbeda dengan kuning yang sunrise. Kalau kuning sunrise itu kecampuran warna putih dan momennya hanya sebentar dan itu sudah keras. Kalau sunset itu soft banget, bahasanya kurang lebih seperti itu. Warnanya hangat, sinarnya merata, tidak menyengat, tidak tajam. Itu penting. Itu yang membuat mobil menjadi tampak lebih bukan tampak lebih bagus dari aslinya, bukan, tapi fotonya itu tampak lebih menarik. Mobilnya tak sama, tapi backgroundnya, kemudian cahaya yang menyentuh mobil itu, kemudian cahaya yang menyinari lingkungannya itu benar-benar bisa diandalkan. Sama penggunaan kameranya. Kami pernah riset kamera Android seharga 6 juta dibandingkan dengan kamera iPhone berapa yang 3 juta itu, iPhone 8. Itu warnanya masih lebih enak iPhone 8 menurut kami. Itulah kenapa kalau bisa pinjem kamera saya, biasanya pinjem kamera saya. Kalau enggak, kasih pinjem kamera para admin di kantor ini. Admin-adminnya menggunakan kamera iPhone 8 yang kami beli second seharga 3 juta. Nah, disitulah kunci, waktunya pas, alat yang dipakai juga pas. Nah, ini dua hal. Sama yang ketiga, bagaimana kita ngasih watermarknya, karena beberapa kali dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, diposting ulang lah, diakui. Ini banyak yang laporan seperti itu. Untungnya belum ada laporan yang ketipu, karena mereka begitu tahu bahwa itu tempatnya kan khas di depan rumah ini gitu kan, yang pavingnya ya begitu, yang porak-poranda begitu kan, ada pohon-pohon yang tidak terawat dan teratur gitu kan. Orangnya sudah tahu bahwa itu di kantornya Om Second gitu. Kemudian bahasa iklan. Nah, bahasa iklan ini juga menurut saya penting walaupun tidak ada rumusnya. Minimal iklan harus menjawab pertanyaan calon pembeli apapun itu. Jadi saya kurang suka kalau ada iklan yang harga DM ya gitu, harga inbox, lengkapnya cek di lokasi. Iklan dia hanya 3 baris. Baris pertama dijual Kia Rio 2012 warna putih matic, udah itu doang. Kondisi dan lain-lain cek di lokasi. Harga inbox. Lah ini orang mau beli ya jadinya emosi gitu kan. Berbeda ketika kita ngasih iklan yang kita jawab banyak hal. Misalnya dijelaskan mobilnya apa dulu, seperti tadi warna, transmisi, kemudian tahun segala macamnya. Pajaknya kapan, pajaknya per tahun berapa, kondisi kelebihannya apa aja nih, tulis semua. Spesifikasi ya all auto power window misalnya,
spion retract misalnya, lampu otomatis misalnya, dan lain-lain itu tulis semua. Head unit sudah diganti Android misalnya, audio sudah ditambahkan power misalnya, ban tahun 2019 misalnya. Spesifikasi dari mobilmu itu ditulis. Spesifikasi tidak hanya spesifikasi pabrik yang macam spion audio spion retract, power window otomatis dan lain-lain, tapi ada yang spesifikasi yang untuk mobil yang kamu jual itu, misal ban 50% kondisi produksi 2019, wiper masih bagus, aki pembelian tahun 2020, semua ditulis. Kalaupun misal ada minus dan kekurangannya, tolong juga disebutkan. Hal itu akan membuat calon pembeli itu nggak berekspektasi terlalu tinggi ketika akan datang ke lokasi nanti, sehingga dia datang itu sudah pasti hampir 100% beli, karena dia sudah tahu bahwa kondisinya seperti itu, ada minus di situ, dan nggak akan kaget kalau di lapangan ditemukan yang aneh-aneh. Ada lecet di sini ya, fotokan gitu kan. Kondisi pajak mepet, bulan depan harus bayar pajak, gitu-gitu disebutkan kekurangan-kekurangannya. Harga sekian, kalau nggak nawar dapat bonus ini, enak kan, seperti itu. Di awal-awal munculnya Om Second sempat kita bikin etol karena permintaan etol juga lagi banyak-banyaknya di Indomaret, Alfamart juga pada habis waktu itu karena apa ya? Karena ya orang butuh etol sangat banyak kan 2019 lalu. Sekarang sih gampang ya nyari etol. Apalagi ketika kita promo etol juga masih banyak yang mau beli gitu, mau aja gitu kan. Nah, setelah semuanya baru diposting. Postingnya jam berapa terserah. Kalau kami seringnya jam berapa posting iklannya? Lupa, nggak tahu ya, kalian bukan divisi kalian ya. Sore lah jam 4 lah ya, paling-paling jam 4. Ya, kenapa jam 4? Orang istirahat. Psikologinya adalah orang istirahat dari bekerja, kemudian lihat HP, ya nggak sih? Lihat HP, atau kalau memang orang lagi niat cari mobil ya sempatnya waktu kelar kerja gitu. After work ya, apa sih bahasa Inggrisnya tuh yang keren tuh, setelah jam kerja lah intinya kan. Kemudian kalau kita posting jam 4 sore, kita juga dapat prime time-nya jam habis maghrib sampai habis isya. Walaupun orang sekarang tuh kerja ya Instagraman, makan ya Instagraman gitu kan, setidaknya saya hampir seperti itu. Nah, ketika ini pekerjaan posting sudah selesai, lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada orang mencoba chatting ke kita? Satu kata, satu kalimat, anggaplah itu uang. Dah, anggaplah itu uang yang akan datang. Gak usah mikir, paling cuma tanya lah, paling cuma gak punya uang dan lain-lain. Jangan. Anggap itu uang. Wah, ini uang mau datang nih. Itu kalau saya lihat dari Cahaya Motor Tegal itu membrainwash timnya itu seperti itu. Duit teko kayak gitu. Ada orang datang, mungkin mau tanya alamat, mungkin cuma lihat-lihat, mungkin cuma tanya-tanya, tapi yang dikatakan adalah kepada timnya duit teko kayak gitu. Itu satu hal yang membuat kami semua bekerja tidak mikir ini itu, langsung dilayani sebaik mungkin. Nah, tanya apa aja dilakoni. Kalau ada yang nawar secara Afgan tuh apa sih? Sadis. Nawar secara Afgan dengan lagunya yang sadis itu, ya udah dijawab aja, jangan ikutan baper, jangan ikutan emosi. Maaf Pak, belum dapat. Kayak gitu aja udah sih. Memang di awal-awal panas ini tuh. Tapi mungkin 6 bulan lah atau 3 bulan nanti kita sudah melakukan adaptasi dari hal itu sehingga nggak masalah. Itu kalau ini tanya nanti Om Second nanti. Ini seru kalau dia diwawancara itu nanti. Yang dia mana aneh. Nawar itu 100 ditawar 60 ya nggak mungkin dapat. Kan nggak mungkin kita dapat untung 30 jutaan mungkin kan. Akhirnya dilayani dengan baik. Kok dia nanti merasa kita sudah melayani dengan baik, insya Allah dia akan tanya kapan bisa dicek. Arahnya adalah kapan orang itu datang, udah itu doang. Karena dari iklan kemudian WhatsApp ke kita itu satu hal yang kita tunggu-tunggu. Tapi dari WhatsApp itu datang, itu potensinya hampir closing lah. Nanti di lapangan kita tinggal, kalau teman-teman maklar tuh perang di lapangan gitu kan.
Apalagi kalau misalkan kan memang hanya lihat iklan, bayar, kita kirim karena trustnya sudah sangat tinggi gitu kan teman-teman. Lah berbeda ketika saya sampaikan di sini, bisa jadi teman-teman nanti adalah pemula gitu, orang yang personal brandingnya belum kuat, brandingnya belum kuat, maka harus dicek dulu. Silakan Pak dicek. Kapan ada waktu Pak dicek itu. Dicek aja dulu. Nah, ketika orang datang, terbukalah. Tadi malam Coeng di grup itu punya keluhan, begitu datang dipersilakan masuk memang, tapi pagar pintu ditutup. Nggak boleh test drive sebelum deal harga. Lah gimana kita mau menentukan harga, test drive aja nggak boleh. Surat-surat disembunyikan di brankas, di dalam rumah nggak ditunjukin lah. Beruntung ketika kita minta fotonya aja nggak apa-apa, beliau mau masuk untuk memfotokan. Itu kan nambah ribet dong. Kan nggak mungkin kita kabur dong. Pintu gerbang sudah di ini. Nah, tapi biasanya teman-teman kalau jualan sih sudah lebih baik ya. Nah, tapi kemarin itu juga jual beli gitu kan, atas nama PT juga. Nah, dipersilakan ngecek, dampingilah tapi jangan terlalu mepet. Jangan juga ditinggal. Kalau yang ngecek roman-romannya adalah seperti kami, biasanya orang sudah ngerti, itu ditinggal udah agak jauh gitu. Kita pengecek sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sudah nggak usah tanya, bahkan nggak perlu ngobrol, bahkan sudah tahu karakter itu mobil bagaimana. Tapi kalau yang ngecek adalah customer atau end user, dampingi tapi jangan mepet. Tanya dulu baru dijelaskan. Kalau nggak tanya nggak usah. Saya takut kita dinilai menutup-nutupi kalau terlalu mepet dan ngomong terus. Jangan. Mundur aja dikit, 3 meter, 4 meter lah. Jangan terlalu jauh. Diawasi aja tapi sambil main HP. Nggak usah yang terlihat kita kayak memantau banget, kayak nggak percaya gitu, jangan. Jadi itu penting, diawasi, pertanyaan macam apapun dijawab. Kalau tidak tahu jangan panik, jangan grogi. Sebentar Pak, saya tanyakan tim gitu aja. Walaupun pemain sendiri tapi tetap tanyakan tim. Aman itu nanti. Sebentar saya tanyakan tim. Gitu aja. Jadi katanya profesional. Walaupun kita nanti cari di Google atau kita katakan kita sekarang masih one man show ya. Jadi ke Jakarta sendiri, cari kulaan sendiri, dipoto sendiri, diposting sendiri, ngetik sendiri, jual sendiri. Katakan one man show, sebentar Pak saya tanyakan tim. Atau kalau nggak telepon siapa yang tahu. Itu. Kalau kepapet nggak dapat jawaban, maaf Pak, kami tahunya memang seperti ini gitu. Nah, endingnya adalah terjadi transaksi di situ. Nah, bagaimana terjadi transaksi? Makanya tadi kemarin di episode yang lalu bagaimana menentukan harga jual sudah saya sampaikan, kasih margin untuk negosiasi harga. Kita sudah tentukan bottom price-nya atau harga terendahnya adalah harga pula ditambah untung. Itu sudah net sekian. Pak, net sekian Pak. Kalau memang netnya kita 2000 kok sana terlihat antusias, pertahankan itu, pertahankan. Kalau sana terlihat bulat mau pulang, ya udah Pak, biar jadi saya turunkan 500.000 net, udah habis Pak itu. Jangan sampai kan nggak dapat untung, jangan. Itu sudah tipis banget Pak, itu aja. Lumayan 1,5 juta uang pokok kembali, dapat lumayan untuk menafkahi anak istri. Yang terpenting teman-teman, saya pesan utamakan keberkahan. Ada 3 yang saya baca tuh kalau saya tidak salah, berkah, toib atau baik. Yang satu apa gitu saya lupa. Tapi tak modifikasi jadi berkah dan melimpah gitu kan. Kalau baik udah pasti berkah lah ya. Nggak nipu sana sini, maksudnya itu enak nanti dimakan, anak istri juga sehat, rumah tangga juga adem. Nggak yang harus untung, nggak harus 10 juta, 5 juta ke atas, tapi ini bagus kok. Nah, nanti begitu dibawa ke depannya kebanyakan komplain gitu kan. Nah, nanti ketika kita terlalu berbusa-busa, endingnya memang deal dengan harga marginnya kita tinggi, tapi ketika menemukan kekurangan yang tidak kita kasih tahu, biasanya customer akan protes lebih banyak. Nah, lalu kalau protes gimana? Kita tutup telepon kah, blokir kah, atau bagaimanakah? Sampai jumpa di vlog berikutnya tentang bagaimana menangani after sales-nya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.